Rame bos. Lur, aku lagi di Kampung Pati nih. Lokasinya di Desa Koto Masjid, Kecamatan 13 Koto Kampar, Riau. Produksi ikan patinya gak main-main lur, bisa mencapai 10 ton setiap harinya. Aku bantu memanen ikan patin yang sudah berumur 6 bulan. Biasanya di usia 6 bulan ikan patin sudah berukuran di atas 1 kilogram. Dari satu kolam berukuran sekitar 50 meter persegi ini bisa dihasilkan sekitar 2 ton lebih ikan patin. Di Desa Koto Masjid juga banyak terdapat UMKM pengolahan ikan patin. Ada yang memproduksi ikan patin asap, abon, bakso, dan nugget ikan patin. Bahkan keripik kulit patin pun juga ada lur. Ini aku lagi pisahkan patin berdasarkan ukuran. Ikan patin ukuran besar akan diolah menjadi keripik, sementara yang berukuran kecil akan diolah menjadi ikan asap. Kulit ikan patin ini harus dipisahkan dari dagingnya lur. Ada cara supaya gampang mengulitinya. Seset kulit pada kedua sisi ikan patin. Lalu tarik kulit dengan tang kecil hingga kulit terkelupas dan terpisah dari dagingnya. Lanjut, kerok daging yang masih menempel di kulit ikan. Pokoknya lur, harus bebas dari daging, hanya tersisa bagian kulitnya saja. Jangan lupa cuci kulit ikan patinnya. Supaya renyah, kulit ikan patin harus direndam dalam air kapur. Setelah direndam, jangan lupa cuci lagi kulit ikannya. Rebus kulit ikan di air yang sudah mendidih. Sebentar aja lur. Kalau terlalu lama, kulit ikan akan lembek, jadi sulit untuk mengembang saat digoreng nanti. Sebelum digoreng, rendam kulit ikan patin di air es. Tujuannya agar kulit ikan bisa menyatu dengan adonan keripiknya. Selanjutnya, potong kulit ikan patin menjadi 3 bagian atau setiap bagiannya seukuran 3 jari orang dewasa. Lur, supaya makin enak dan gurih, kulit ikan patin harus dibumbui. Bumbunya berupa kencur, bawang putih, dan ketumbar. Setelah dibalur bumbu, balut kulit ikan patin dengan campuran tepung beras dan tapioka. Aku jamin lur, keripik kulit patinnya bakal renyah, kriuk-kriuk. Goreng kulit ikan patin ke dalam minyak yang panas. Kulit ikan harus dimasukkan satu persatu agar tidak menempel satu sama lain lur. Cara ini juga membuat keripik akan mengembang. Jangan lupa bolak-balik agar matangnya merata. Jika sudah terlihat kering dan berwarna kekuningan, keripik sudah bisa diangkat yo lur. Sekali produksi, UMKM keripik kulit ikan patin bisa menghasilkan sekitar 50 bungkus loh lur. Sekarang lanjut bikin salai atau ikan patin asap yuk lur. Belah bagian perut ikan patin, buang semua isi perutnya, lalu cuci ikan sampai bersih.
Susun ikan patin yang sudah bersih di atas kawat jaring yang biasa disebut salayan. Posisi ikan patin ini harus disusun melebar agar semua dapat terasapi dengan sempurna. Satu salayan bisa menampung hingga 150 ikan patin, Lur. Sekarang masukkan salayan ke lemari pengasapan yang pada bagian bawahnya terdapat kayu bakar. Butuh sekitar 5 jam agar ikan matang. Setelah matang, ikan salai patin akan berwarna coklat tua dengan kulit ikan yang mengkilap. Satu lemari pengasapan ini bisa menampung sekitar 20 salayan. Jadi, sekali proses bisa banyak ikan asap yang dihasilkan, Lur. Bumbu masakan batobo dari Kampar ini terbuat dari bawang putih dan cabai rawit yang digiling halus. Cabai rawit hijau dipilih karena rasanya yang lebih pedas dari cabai keriting biasa. Bawang merah iris juga turut menjadi bahan tambahan penyedap masakan ini, Lur. Sebagai kuah gulai digunakan santan kelapa. Masak bumbu halus, irisan bawang putih, daun jeruk, daun kunyit, serai, dan santan. Gunakan api sedang yo. Setelah mendidih, masukkan terong dan kacang panjang. Terakhir, masukkan ikan salai patin. Masak sampai bumbu meresap ke daging salai. Jika berkunjung ke Kampar, rasanya kurang lengkap jika belum menikmati olahan patin dari desa Koto Masjid ini, Lur. Rasa ikan patin yang gurih serta bumbu gulai batobo berpadu pas dengan aroma ikan asap. Istimewa, Lur. Begitu pula dengan keripik kulit patin yang renyah. Benar-benar menambah nikmat santap soreku hari ini. Jos gandos. Dek, gimana langganan acara ini? Rame, Bos. Wah. Itu pocong belum dilayani itu. Aku membantu Pak Ali panen kopi Robusta. Jenis kopi ini biasanya tumbuh di atas dataran 300 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Salah satu lokasi yang cocok ya di daerah Lamno, tepatnya di Desa Sabet. Tanaman kopi Robusta lebih tinggi dari tanaman kopi Arabica. Tapi tanaman ini lebih tahan terhadap penyakit loh. Jadi gak heran kalau harga kopinya cenderung lebih rendah dibandingkan Arabica. Soalnya kopi Arabica lebih butuh perawatan khusus. Mumpung di kebun kopi, sekalian petik daunnya ah. Katanya Kak Nila mau buat sayur dari daun kopi. Pilih daun yang masih muda saja. Rasanya lebih enak dibandingkan daun tuanya. Sudah cukup iki petik kopinya. Langsung kita bawa aja yuk.
Lokasi kebunnya lumayan jauh dari tempat tinggal Pak Ali. Jadi, aku dan kawan-kawan harus mengangkutnya pakai motor. Cara pengolahan buah kopi menjadi bubuk kopi bermacam-macam yo. Ada yang menguliti buah kopi, baru menjemur biji kopinya. Kalau di sini, sebelum diolah, buah kopi dijemur sampai kering. Kalau sekilas, bentuk kopi Arabica dan Robusta mirip. Kalau diperhatikan lagi, biji Arabica cenderung lonjong, gepeng dan memanjang. Nah, kalau kopi Robusta berbentuk bulat penuh. Dul, biarin aja biar kakak yang jemur. Kamu ngonseng kopi aja sana. Oh, ya Kak. Buah kopi kering siap ditumbuk yo. Ini gunanya untuk memisahkan kulit dengan bijinya. Kalau sudah, ditampi untuk membuang semua kulit dan kotoran yang masih menempel. Jadi, biji kopi benar-benar bersih saat dijadikan bubuk. Kak, ini Kak, daunnya yang mau dimasak Kak. Kopi yang mau disangrai yang mana? Oh ya, ini Dol. Ya, makasih ya Kak ya. Kopi disangrai sampai berubah jadi hitam dan aromanya keluar yo. Kalau sudah begini, tinggal ditumbuk. Aku paling suka aroma kopi setelah disangrai. Mantul pokoknya. Apalagi kalau sudah diseduh jadi kopi. Langsung diayak aja yo. Jadi lebih enak diseduh kalau sudah jadi bubuk halus. Dek, gimana langganan kita hari ini? Rame bos. Wah, itu pojok belum dilayani itu. Gimana burannya? Wah, lari pelanggan kita nanti nih. Kalau lihat kafe rame, menyenangkan yo. Dari biji kopi yang haluskan dengan mesin khusus yo. Istilah kerennya grinder. Kemudian diolah dengan mesin espresso. Selanjutnya siapin susunya yo. Harus dipanaskan dulu. Tinggal dibikin aja latte art. Semacam ngelukis dengan susu gitu yo. Tapi harus hati-hati. Bos, ini bos, cobain bos, bos sendiri. Wah, boleh deh. Biar saya bisa bikin di kedai yang satunya. Coba mana-mana. Ini penuh ya? Iya. Jadi bos kafe kopi harus serba bisa, termasuk bikin latte art. Siapa takut? Sudah siap toh kopi dan susunya? Ternyata susah juga bikin latte art. Nggak segampang liatnya yo. Dek, ini kenapa artnya nggak keluar ini ya? Kalau terlalu banyak susu, ya koyo iki. Bentuknya jadi nggak jelas. Mau bentuk hati, apa bunga. Malah jadi berantakan. Tapi kan, kalau jadi bos bebas. Nggak bisa bikin, ya tinggal minta anak buah. Woi, kamu aja, udah kopi belum? Paman, ngagetin aja. Saya lagi ngayal jadi tukang kopi. Ngimpi jadi gorengan kopi. Ya, Bang Wan, ngagetin aja. Padahal lagi asik-asik ngebayangin jadi bos iki. Kak Nila dan Kak Rizka
menyiapkan daun dan bumbunya. Daun kopi memang belum banyak dimanfaatkan yo. Kalau di Sumatera Barat, biasanya jadi minuman. Namanya kopi kawa. Pasti banyak yang belum tahu bagusnya daun kopi. Salah satunya, kandungan antioksidannya yang tinggi. Bagus toh untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari serangan polusi. Selain itu, kandungan daun kopi juga bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Udah ditambah garam yo, kemudian dikasih perasan air jeruk nipis. Tentu saja gunanya untuk menghilangkan amisnya. Nah, sekarang bikin bumbu sayur asam keeng khas Aceh yo. Bawang merah diiris dulu supaya lebih mudah dihaluskan. Lalu tambahkan garam. Setelah halus, baru tambah bawang putih, lanjut kunyit. Wah iki yang bikin tambah jos rasane pakai cabai rawit. Kemudian tambah asam jawa yo. Ini dia alasan kenapa namanya sayur asam keeng. Panaskan udang dulu yo. Kemudian masukkan bumbu halus dan aduk sampai semua tercampur. Baru ditambah air. Kalau udang sudah mulai matang, baru masukkan daun kopi. Kalau mau ditambah irisan cabai merah, juga bisa. Malah bikin tambah meriah rasanya. Tinggal tunggu sampai matang wae iki. Wih, dari penampilannya aja udah menunjukin seger ya. Jadi gak sabar pengen nyobain. Ayo dicicipi. Paling pas pakai nasi hangat. Rasanya seger gurih pedes. Ada sensasi pahit tapi tidak mengurangi kenikmatannya yo. Sudah kenyang, bolehlah ngopi. Enak Dol. Mantap. Kopinya kental, rasanya mantap. Nah ini kopi yang kamu cari tadi Dol. Wih tadi. Iya. Berarti robusta ini tuh ya. Iya. Rasa kopi robusta lebih pahit dibandingkan arabica yo. Gak heran kalau sering jadi bahan dasar espresso. Paling pas ngilangin ngantuk setelah kekenyangan. Iya toh? Pulesnya tidurku hari ini. Peregangan dulu Indul, kamu cariin mana aja. Aduh, baru bangun kak, ada apa? Cari kerang dong. Ntar sore aja kak. Sekarang aja. Emang kenapa sekarang? Pas lagi surut. Oh lagi surut sekarang? Iya. Oh, iyalah kalau gitu dah. Sekalian. Sekalian. Wah, bener aja Lur. Pantai sudah mulai surut pagi ini. Mama-mama sudah mulai berkumpul untuk mencari kerang. Kali ini aku sedang berada di Desa Kuala Lama, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Lur. Untung aja aku gak telat bangun, Lur. Kalau telat dikit aja, kerangnya pasti sudah dihabisin sama mama-mama di sini. Di pantai Sri Mersing ini terdapat beberapa macam jenis kerang. Kalau yang di pinggir, ibu-ibu ini banyak yang dapat kerang tahu. Itu loh, yang cangkang kerangnya berwarna putih. Tapi kalau di sini kurang seru Lur. Nah, gimana kalau kita ke tengah aja? Tuh lihat, banyak ibu-ibu yang berendam sambil cari kerang. Kelihatannya sih di tengah lebih banyak kerangnya.
Yang penting aman, Lur. Nah, kalau di sini dapatnya kerang-kerang bulu, Lur. Jika dilihat sekilas, kerang bulu mirip dengan kerang darah ya. Bentuk cangkangnya mirip banget. Yang jadi pembeda adalah bulu-bulu hitam kecil pada cangkangnya. Kerang bulu biasanya mendiami laut dangkal dengan dasar lumpur. Untuk menangkapnya, ya diraba-raba seperti ini, Lur. Karena ukurannya cukup besar, jadi lebih mudah untuk menerkanya. Tapi yang amsyong, kalau tidak ada isinya alias kosong, cuma cangkang tok. Mama-mama ini agak berjauhan mencarinya, biar gak rebutan, Lur. Repot kan nanti kalau berebut. Tapi kalau sudah rezeki, memang gak akan kemana ya, Lur. Selain untuk dikonsumsi secara pribadi, kerang bulu yang didapat ini juga biasanya dijual di pinggir jalan maupun di pasar. Wah, kayaknya udah cukup iki, Lur. Ya udah, Bu, aku duluan ke daratannya yo. Ini baru namanya kerjasama yang apik, Lur. Kak Firsa dan Kak Rahel udah mempersiapkan bahan dan bumbu yang mau dimasak. Kata Kak Firsa, kali ini kita mau masak kebab kerang bulu, Lur. Kalau dilihat nih, Kak Firsa sudah mulai mengiris bumbu-bumbu. Ada bawang putih yang digeprek, lalu diiris halus. Untuk mendapatkan sensasi pedas, tambahkan cabai rawit. Kak, aku pesen yang pedas yo. Setelah itu, ada daun bawang yang dipotong-potong. Sedangkan Kak Rahel memarut wortel si tinggi vitamin A dan juga bengkoang. Yang jelas, Lur, ini bengkoang bukan buat maskeran lo yo. Ini nanti buat isian kebabnya. Kak Wirsa, Ya, nih kerangnya udah dapat banyak banget nih. wih hebat banget kamu. Tolong sekalian bersihin dong, ambil dagingnya. Oh, direbus sekalian? Iya, Oh iya ya. oke makasih ya. Semuanya ini? Iya. Oh ya. Kalau urusan bersih membersihkan, aku jagonya. Gundul gitu loh. Kerang yang kubawa tadi kan sudah kubersihkan. Sekarang langsung kurebus untuk membuka cangkangnya. Kasih airnya dikit aja yo. Soalnya nanti saat direbus, kerang juga akan mengeluarkan air. Untuk mempermudah membuka cangkang kerang, aku punya tips nih, Lur. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngerebus kerang darah supaya dia cepat terbuka. Nah, caranya nih dalam rebusan kerang darah kita kasih cabai supaya kerang ini kepedesan dan dia cepat sekali buka. Boleh dicoba. Kandungan kapsaisin pada cabai memberi isyarat pada indera perasa menjadi panas. Bukan panas terbakar yo, tapi terbakar dalam rasa. Merebusnya gak lama kok, Lur. Kira-kira 10 menit sampai cangkang kerang sudah mulai terbuka. Nah, kalau sudah terbuka begini, tinggal ambil dagingnya. Saat masih hidup, kerang berwarna kemerahan. Tapi sudah matang, warnanya berubah menjadi oranye. Tak icip dulu ah. Wah, rasanya ada manis-manisnya. Enak banget kalau masih segar. Rata-rata, kerang bulu memiliki panjang 4 cm dengan lebar 3 cm. Pertumbuhannya tergantung pada tempat ia tinggal. Apakah tersedia cukup makanan atau tidak? Kalau di sini lumayan besar-besar juga yo. Gundul bahannya yang mau ditumis. Oh iya ya. Kak, bantuan sekalian Kak. Aku bantuin ya.
biar cepat. Nah, kebetulan nih Kak, perutku meronta-ronta gara-gara nyobain kerang minta lebih banyak. Tugas Kak Firsa, daging kerang yang lumayan besar dipotong jadi 2 aja ya, supaya nanti saat makannya lebih mudah. Kandungan protein pada daging kerang ini cukup tinggi loh Lur, hampir mencapai 13%. Selain itu juga kandungan asam aminonya cukup tinggi di kerang bulu ini. Udah Kak, 3 aja Kak, biar aku yang lanjutin. Oh ya kalau gitu. Ini ya, minta tolong ini dibawa sekalian aja. Terima kasih ya Ya. Nurul. Setelah dipisahkan dari cangkangnya, cuci lagi daging kerangnya agar lebih bersih dari pasir yang menempel. Sekarang siap untuk ditumis. Panasin minyaknya dulu. Yang pertama ditumis bawang putih yo. Kalau sudah wangi, barulah cabai rawit ditumis bersamaan. Setelah itu, masukkan daging kerang. Tumis bentar aja. Yang penting ada aroma goreng di daging kerangnya. Tambahkan sedikit kaldu jamur supaya rasanya lebih mantul. Yang terakhir, masukkan wortel dan bengkoang yang sudah diparut. Tambah garam deh. Koyoke kurang asin dikit. Terakhir, tinggal masukkan daun bawang deh biar makin jos. Loh, isiannya sudah mau jadi nih. Hampir lupa, kulit kebabnya malah belum dibikin. Untuk membuat kulit kebabnya, kita serahkan ke Kak Rahel yo. Bahannya sederhana kok Lur. Hanya tepung terigu, ditambahkan garam, minyak, dan air panas. Udah deh, tinggal diadon. Adon sampai kalis, alias tidak lengket lagi. Ambil kira-kira sesuai ukuran kulit kebab, lalu dipipihkan dengan cara digiling. Jangan terlalu tipis seperti kulit martabak yo. Taburi tepung di bagian atasnya supaya tidak lengket saat digiling. Nah, sekarang tinggal kita matangkan saja kulit kebabnya. Untuk mematangkan kulit kebabnya tidak perlu pakai minyak yo. Cukup panaskan saja pada wajan, kulit kebab pun akan langsung mateng. Tapi perhatikan apinya, jangan terlalu besar, nanti malah gosong. Kulit kebab dibolak-balik aja yo, supaya tidak gosong salah satu sisinya. Isian kebab sudah mateng, kulit kebab pun sudah jadi. Sekarang saatnya kita tata yo. Taruh isian tumisan kebab di tengah supaya ada sensasi asam-asamnya. Pakai saus Bangkok Thailand yo. Tinggal dilipat deh. Dan ini dia hasilnya. Kebab kerang bulu ala sedang berdagai. Wih, menarik kali ya Lur. Bah, diem baik. Udah jadi, aku nggak dikabar-kabarin. Ini belum selesai semuanya. Ah, udah. Udah keburu lapar aku. Wah, kalian mah enak tuh tadi nggak basah-basahan. Aku tadi ke laut basah-basahan, jadi cepat lapar aku. Ayo, udah itu tinggal jauh-jauh. Mari makan Lur. Rasanya mantep banget iki. Gurih, asin, pedas, dan manis dari bengkoangnya terasa banget. Gak ngira aku bisa seenak ini jadinya. Jangan pernah berhenti berinovasi ya Lur, supaya gak bosan kerang dimasak itu aja. Selamat mencoba.